Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aya Arsihab, perwakilan dari kelompok 7, kelompok Pancasila yang akan membahas tentang filsafat Pancasila yang berisikan anggota Dea Kristia Madalena, Mutia Aya Arsihab, Syali Hayati Nufusi Ismail, dan Mariani Renata. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Sedangkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Nah, pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli, yang pertama ada menurut Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat atau Kristen, dan Arab yaitu Islam. Yang kedua, menurut Soeharto. Menurut Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia, yaitu Pancasila. Lalu yang ketiga, filsafat Pancasila menurut Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu objek filsafat. Jadi, objek filsafat itu, filsafat dapat dipahami dengan meneliti objeknya. Para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dapat dibedakan atas dua. Yaitu yang pertama adalah objek material filsafat, yaitu objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain, maupun sesuatu yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat itu yaitu menyelidiki segala sesuatu guna mengerti hakikatnya sedalam-dalamnya. Objek formal ialah sudut pandang yang membedakan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Ternyata, segala aspek berkaitan erat dengan kehidupan dan kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat harus memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semua tadi harus dapat dijelaskan oleh filsafat Pancasila. Yang kedua, mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dasar negara kita ada 5 dasar, yang satu sila dengan sila lainnya saling berkait. Kelimanya merupakan kesatuan utuh, tidak terbagi, dan tidak terpisahkan. Saling memberi arah dan dasar kepada sila yang lainnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara mampu menjawab pertanyaan tentang hakikat negara.
Yang ketiga, berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Fungsi filsafat akan terlihat jelas kalau di negara itu sudah berjalan teratur. Contohnya, di dunia barat yang liberal, kita menemukan pengembangan ilmu yang didasarkan pada tujuan pengembangan liberalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 5 tujuan filsafat Pancasila yaitu yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia.